Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, para panelis orientasi anggota baru KPM UNJ dan para panitia orientasi anggota baru KPM UNJ. Perkenalkan, kami dari kelompok sosial 2 ingin mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Gambaran Adaptasi Mahasiswa Baru Fakultas Teknik UNJ di Masa Pandemi COVID-19. Kelompok sosial 2 beranggotakan 9 orang, yaitu saya sendiri Hana Sonia, Grace, Wafik Nur Aziza, Anissa Nurkwan, Siska Aprilia, Balkis Fatini Srina, Nur Hafizah, Zahra Husnunida, dan Alsifa Andita Putri. Pada akhir tahun 2019, munculnya virus yang menggemparkan dunia, yaitu coronavirus disease atau yang disebut COVID-19. Kondisi ini menyebabkan pemerintah Indonesia menetapkan peraturan pembatasan sosial berskala besar atau yang disebut PSBB. Hal tersebut berdampak pada ditutupnya beberapa fasilitas yang ada, salah satunya adalah sekolah. Hal ini berdampak pada pembelajaran jarak jauh berbasis daring. Peralihan cara pembelajaran ini membuat adaptasi terhadap transformasi pendidikan menjadi hal yang krusial, terutama bagi mahasiswa baru. Universitas Negeri Jakarta terdapat 8 fakultas, salah satunya adalah Fakultas Teknik yang identik dengan praktikum. Namun dengan pembelajaran jarak jauh mengakibatkan mahasiswa tidak melakukan praktikum di lab, sehingga dirasa sangat sulit untuk memahami mata kuliah praktik, terutama bagi mahasiswa baru. Rumusan penelitian kelompok kami adalah bagaimana gambaran adaptasi mahasiswa baru di Fakultas Teknik UNJ pada masa pandemi COVID-19. Tujuan penelitian kelompok kami adalah untuk mengetahui bagaimana gambaran adaptasi mahasiswa baru di Fakultas Teknik UNJ pada masa pandemi COVID-19. Hasil dan pembahasan. Pada indikator pertama, kuliah daring di masa pandemi COVID-19 ini dinyatakan kurang efektif karena penjelasannya on the book dan juga tidak ada penjelasan visual sehingga diibaratkan kuliah tapi tanpa dipraktikkan. Selain itu juga kendala utamanya sistem perkuliahan daring ini yaitu jaringan internet yang digunakan. Pada indikator kendala kuliah daring di masa pandemi COVID-19 ini, berbagai kendala tersebut dialami oleh para narasumber, seperti kendala jaringan yang tidak stabil, perangkat lunak, dan juga perangkat keras yang tidak mendukung. Serta terdapat mata kuliah praktik yang diberikan kepada mahasiswa baru. Tidak semua mahasiswa mampu menyesuaikan diri dengan sistem pembelajaran daring ini. Hal itu disebabkan karena selain terkendala jaringan, device laptop dan handphone yang mereka miliki, semuanya bisa menjadi penghambat jalannya proses pembelajaran. Selanjutnya ada indikator ketiga yaitu metode pembelajaran mata kuliah praktikum, di mana didapatkan hasil bahwa metode yang diterapkan pada mata kuliah praktikum itu berbeda-beda. Ada dosen yang hanya memberikan mata kuliah praktikum dengan penugasan laporan praktikum saja, dan ada juga yang disertai dengan kegiatan praktikum yang dilakukan secara mandiri di rumah. Nah, dari kedua metode ini didapatkan hasil yaitu laporan praktikum dan juga video proses kegiatan praktikum apabila praktikum tersebut dilakukan secara mandiri di rumah. Hal pertama yang menentukan lakukan yaitu mencari data-data berupa jurnal yang berisi bagaimana proses praktikum. Selain itu, jurnal tersebut digunakan sebagai acuan dalam penulisan laporan. Jurnal merupakan sumber utama yang digunakan sebagai data primer pada laporan yang ditulis. Namun, dalam pencarian jurnal sering terjadi kendala, yaitu mereka masih belum mengetahui situs jurnal terpercaya yang dapat dijadikan acuan, ataupun jurnal yang mereka temukan berbayar atau terkunci. Dari kendala tersebut, hal yang mereka lakukan biasanya berdiskusi dengan teman sekelas terkait kendala dan penulisan laporan. Pada indikator cara adaptasi mahasiswa baru di masa pandemi COVID-19, mahasiswa harus menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Berbagai cara mereka lakukan, penyesuaian diri yang dilakukan pun juga beragam, dari mulai hal kecil hingga hal besar, agar mereka dapat memahami proses pembelajaran di dunia perkuliahan. Ada yang mulai mempersiapkan sebelum pembelajaran, ada yang mempelajari secara otodidak melalui video YouTube, ada yang bertanya kepada teman, maupun berusaha sekuat tenaga untuk memahaminya.
Sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.